Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustazah dalam video pembelajaran kelas 4. Bagaimana kabar anak solih-solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita siapkan dulu buku tematik tema 4E. Pada buku tematik tema 4E ini, kita akan membahas sejarah Indonesia. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia banyak beragama Hindu-Buddha. Namun, setelah Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia banyak beragama Islam. Untuk menambah pengetahuan kita, hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum melanjutkan video ini, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menguatkan iman kita dan kita senantiasa berada di jalan agama Islam. Kita mulai ya pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Submateri kita hari ini ada 2. Yang pertama, benda peninggalan sejarah pada masa Hindu-Buddha. Dan yang kedua adalah tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu-Buddha. Kita akan membahas satu persatu tentang submateri ini. Yang pertama, benda peninggalan sejarah pada masa Hindu-Buddha. Benda-benda peninggalan bersejarah tersebut diantaranya yang pertama adalah candi. Candi adalah bangunan yang digunakan umat Hindu-Buddha untuk pemujaan atau untuk memuliakan orang yang sudah meninggal. Bangunan candi merupakan salah satu sumber sejarah. Bangunan candi merupakan bukti peninggalan kerajaan tertentu. Misalnya, sumber sejarah yang menjadi bukti peninggalan kerajaan Mataram kuno, seperti candi-candi Pegunungan Dieng dan Candi Gedong Songo yang terletak di Jawa Tengah bagian utara. Di Jawa Tengah bagian selatan juga ditemukan candi, di antara lain Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Plaosan, Candi Prambanan, dan Candi Sambisari. Yang kedua adalah prasasti. Prasasti merupakan batu bertulis yang dibangun untuk mengenang suatu peristiwa yang telah terjadi. Dari prasasti inilah kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu. Prasasti tertua yang ditemukan di Indonesia berasal dari abad ke-5, yaitu peninggalan Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai dan peninggalan Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Isi prasasti sebagian besar mengagungkan kekuatan raja. Yang ketiga adalah arca. Arca atau patung yang biasanya terdapat di dalam sebuah candi. Arca menjadi simbol telah bersatunya raja dengan dewa. Yang keempat, karya sastra. Ada banyak karya sastra berupa kitab peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Masing-masing kitab ini menceritakan kisah yang berbeda-beda. Contohnya, kitab Kakawin Baratayuda yang ditulis oleh Empu Seda dan Empu Panulu. Isi dari kitab Kakawin Baratayuda ini menceritakan tentang kemenangan Kediri atas Jenggala. Selain itu ada kitab Pararaton yang menjelaskan riwayat Ken Arok yang penuh keajaiban. Kitab Pararaton ini isinya sebagian besar adalah mitos atau dongeng. Pembahasan yang kedua yaitu tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman adalah raja dari kerajaan Hindu pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Ia merupakan cucu dari Raja Kudungga yang dikenal sebagai raja pendiri Kerajaan Kutai. Nama Raja Mulawarman dikenal setelah ia menjadi pemimpin di abad ke-4 Masehi.
Ia terkenal sebagai raja yang baik dan dermawan. Raja Purnawarman. Raja Purnawarman merupakan raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman memeluk agama Hindu dan menyembah Dewa Siwa. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua setelah Kutai yang berdiri sekitar tahun 358 Masehi dan terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Raja Airlangga. Raja Airlangga merupakan pendiri kerajaan Kahuripan yang memerintah pada tahun 1009 sampai 1042 Masehi. Raja Airlangga menikah dengan putri pamannya yaitu Dharmawangsa Teguh Diwatan, ibu kota kerajaan Medan di Magetan, Jawa Timur. Ketika pesta berlangsung, kota Watan diserbu Raja Wurawari yang menjadi sekutu kerajaan Sriwijaya. Kejadian ini tercatat dalam prasasti Pucangan. Penyerangan ini terjadi sekitar tahun 928 Saka. Dalam serangan itu, Dharmawangsa Teguh tewas, sedangkan Airlangga lolos ke hutan Pagunungan Wanagiri, ditemani pembantunya yaitu Empu Narotama. Saat itu, ia masih berusia 16 tahun. Setelah 3 tahun hidup di hutan, Raja Airlangga didatangi oleh utusan rakyat yang memintanya membangun kembali kerajaan Medan. Ia membangun kota Watan Mas di dekat Gunung Penanggungan karena kota Watan sudah hancur. Saat pertama kali beliau naik tahta, wilayah kerajaannya hanya meliputi daerah Sidoarjo dan Pasuruan. Sejak tahun 1025, Raja Airlangga memperluas kekuasaan dan pengaruhnya, seiring dengan melemahnya kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Kamalagian, pada tahun 1037, ibu kota kerajaan sudah dipindah ke Kahuripan Sidoarjo. Wilayahnya membentang dari Pasuruan di timur hingga Madiun di barat. Pantai utara Jawa, terutama Surabaya dan Tuban, menjadi pusat perdagangan yang penting untuk pertama kalinya. Raja Airlangga juga memperluas wilayah kerajaan hingga ke Jawa Tengah. Bahkan pengaruh kekuasaannya diakui sampai ke Bali. Menurut prasasti Pamuatan pada tahun 1042, pusat kerajaan kemudian berpindah ke Daha atau Kediri. Raja Jayabaya. Raja Jayabaya adalah raja terbesar di kerajaan Panjalu atau Kediri. Keberhasilan dan kemasyhuran Raja Jayabaya dapat dilihat dari hasil sastra pada masa pemerintahannya. Atas perintahnya, pujangga-pujangga keraton berhasil menyusun kitab Bharatayuddha yang ditulis oleh Empu Sedah dan diselesaikan oleh Empu Panulu. Tokoh Kerajaan Majapahit. Tokoh yang terkenal di Kerajaan Majapahit ada 3. Yang pertama adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Majapahit. Sebelum menjadi raja, ia pemimpin tentara Singosari. Dalam pertempuran melawan tentara Jayakatwang, pasukannya kalah. Ia melarikan diri ke desa Kadudu bersama para pengikutnya. Selanjutnya, ia menyingkir dari Madura dan meminta bantuan Wiraraja, Adipati Sumenep. Atas saran Wiraraja, Raden Wijaya menyerahkan diri kepada Jayakatwang dan mengabdikan diri kepadanya. Yang kedua adalah Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada adalah patih Mangkubumi Kerajaan Majapahit. Namanya mulai dikenal setelah berhasil memadamkan pemberontakan Putih. Gajah Mada muncul sebagai pemuka kerajaan sejak pemerintahan Jayanegara. Sadeng melakukan pemberontakan,
Pemberontakan Sadeng dapat ditumpas oleh pasukan Gajah Mada. Atas jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati Majapahit. Pada upacara pengangkatannya, ia bersumpah untuk menaklukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah itu dikenal dengan Sumpah Palapa. Tokoh yang ketiga adalah Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk adalah Raja Majapahit yang paling terkenal. Ia bergelar Raja Sanegara. Pada masa pemerintahannya, dengan didampingi oleh Pati Gajah Mada, Majapahit mencapai kejayaannya dan menguasai seluruh wilayah Nusantara, ditambah Tumasik dan Semenanjung Malaya. Tokoh Kerajaan Sriwijaya. Tokoh yang terkenal pada Kerajaan Sriwijaya ada dua, yaitu Raja Balaputra Dewa. Raja Balaputra Dewa merupakan raja yang terkenal pada Kerajaan Sriwijaya. Beliau berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya menjadi kejayaannya dan dikenal sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Hindu. Tokoh yang kedua adalah Sakyakirti. Sakyakirti merupakan seorang mahaguru agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Raja Kertanegara. Raja Kertanegara merupakan raja terakhir Kerajaan Singosari. Beliau adalah raja yang sangat terkenal baik di bidang politik maupun keagamaan. Dalam bidang politik, Raja Kartanegara melakukan politik dalam negeri dan politik di luar negeri. Politik dalam negeri yang ia lakukan adalah mengadakan pergeseran pembantu-pembantunya, berbuat baik terhadap lawan-lawan politiknya, dan memperkuat angkatan perang. Sedangkan untuk politik luar negeri yang ia lakukan adalah melakukan ekspedisi para Melayu. Melakukan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 dan 1286 Masehi untuk menguasai kerajaan Melayu serta melemahkan posisi kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka. Yang kedua adalah menguasai Bali pada tahun 1284 Masehi dan menguasai Jawa Barat pada tahun 1289. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk video selanjutnya, kita akan mempelajari kerajaan Islam di Indonesia. Jazakumullah khairan sudah menyimak video ini. Nantikan video pembelajaran Ustazah berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.